Assalamualaikum, di sini gue bakal kasih informasi episode kedua peristiwa Tanjung Priok. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Gue bakal bahas awal dari latar belakang peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok. Pengajuan RUU oleh pemerintah Orde Baru kepada DPR mengenai organisasi politik dan kemasyarakatan yang memiliki asas tunggal, yaitu Pancasila dan UUD 1945, disinyalir menjadi penyebab awal meletusnya peristiwa Tanjung Priok. Andi Suwirta dalam artikel, Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru, Kasus Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dalam pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta, menjelaskan bahwa pengajuan RUU ini membuat banyak ulama dari umat Islam memprotes hal tersebut. Para ulama ini beranggapan bahwa RUU yang diajukan tersebut bisa mengancam kebebasan organisasi Islam dan independen lainnya. M. Natsir adalah salah satu ulama yang turut mengisi ceramah saat pecahnya peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Kita masuk ke kronologi peristiwa Tanjung Priok. Terdapat dua versi berbeda dari kronologi terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Versi pertama disampaikan oleh pemerintah yang dikeluarkan 10 jam usai terjadinya peristiwa berdarah ini. Sementara itu, versi kedua dikenal sebagai Lembaran Putih, yang ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat di Masjid Al-Ara, Tanjung Priok pada 20 September 1984. Secara ringkas, berikut kronologi terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Pada tanggal 7 September 1984, dua orang petugas keamanan meminta masyarakat untuk melepas poster yang terpasang di Masjid Rawabadak, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Poster ini diminta untuk dilepas karena dianggap bermuatan sara. Akan tetapi, masyarakat tidak memenuhi permintaan dua petugas keamanan tersebut. Kemudian di tanggal 8 September 1984, dua petugas keamanan kembali ke lokasi dan menutup poster tersebut dengan noda hitam. Versi Lembaran Putih menyebutkan bahwa dua petugas ini memasuki Musyala As-Saadah tanpa melepaskan sepatu. Selain itu, dua petugas tersebut juga menyiram dinding musala dan pengumuman undangan pengajian dengan air comberan. Kejadian ini akhirnya menyebar luas di kalangan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat di Tanjung Priok, yakni Amir Biki, mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh dua petugas tersebut. Ketemu sama teman-teman ini setelah beberapa hari ada di Guntur. Narasi berbeda disampaikan oleh versi Lembaran Putih, yang menyebutkan bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata, namun langsung ditembaki dengan senjata otomatis. Puluhan orang, termasuk Amir Biki, tewas akibat bentrokan ini. Sementara itu, ratusan orang lain mengalami luka-luka akibat kejadian berdarah tersebut. Begitulah kira-kira terjadinya kisah kelam yang menggiring opini publik tentang kerasnya peradaban yang berada di Tanjung Priok. Walaupun gak semua orang Tanjung Priok itu seram, bengis dan brutal, gengs, karena masih banyak warga Tanjung Priok yang baik dan manis kayak artis drakor. Ini contohnya. Oke, baiklah, gue akhiri cerita ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari gue mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.